Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga pada saat ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat untuk hidup. Dengan itu kita harus memanfaatkan dengan sebaik-baik mungkin untuk kemaslahatan umat dan untuk diri sendiri. Selanjutnya, salawat untuk baginda Muhammad SAW. Bagaimanapun beliau diakui oleh tokoh-tokoh barat seperti Michael Hart yang mengakui Rasulullah itu adalah tokoh nomor 1 di dunia yang paling berpengaruh. Kenapa begitu? Karena beliau berhasil menguasai sepertiga dunia dengan ajaran dan idealisme serta ideologinya. Makanya Rasulullah SAW diletakkan pada posisi yang pertama. Begitu juga penulis Yahudi yang bernama Leslie Linton sebagai penulis yang handal mengangkat tentang sejarah Nabi Muhammad SAW ditinjau dari segi kemanusiaannya. Baik, sahabat sekalian, kita tinggalkanlah hal itu adalah dramatis, bersifat romantisme histori, kegemilangan atau kejayaan Islam di masa lampau. Tentunya kita berpikir bagaimana kita pada saat sekarang. Akankah kita bisa maju, menyaingi pemikiran-pemikiran dan kemajuan-kemajuan orang lain? Kalau kita berbicara jujur, mungkin kita bisa lihat di segala lini, teknologi, pendidikan, dan bahkan sampai di ranah dapur pun itu diproduksi oleh orang-orang lain, bukan dari kita. Sahabat sekalian, kita bertanya, kenapa hal itu bisa terjadi? Apakah kita kurang ide? Apakah umat Islam ini stagnan dengan dramatisme historinya? Ataukah ide-ide dan gagasan Islam itu, atau ide-ide dan gagasan umat Islam itu tidak begitu esensial untuk zaman sekarang, atau tidak relevan untuk zaman sekarang? Nah, jadi sahabat sekalian, saya ingin membongkar kenapa hal itu terjadi. Pertama, kenapa hal itu terjadi, saudara sekalian? Pertama, umat Islam adalah kurangnya ilmu pengetahuan. Sahabat sekalian, kenapa dibilang begitu? Sebab ilmu pengetahuan di Islam itu sendiri tidak begitu ramah dan tidak begitu banyak. Mungkin orang akan mengkanter bahwa ilmu-ilmu Islam itu banyak. Mungkin berada di museum Mesir, di Al-Azhar, dengan buku yang berbahasa Arab. Nah, kita tahu bahasa Arab itu tidak semuanya umat Islam yang mengerti. Sebab umat Islam itu sendiri tidak hanya berasal dari Arab dan tersebar di seluruh dunia. Kenapa kata kuncinya saya bilang tidak ramah? Kenapa? Cendekiawan-cendekiawan Muslim yang berada di daerah masing-masing atau bangsa masing-masing tidak memperbanyak dan memperluas terjemahan-terjemahan dan dialektika tentang keilmuan Islam. Nah, dan akhirnya dari hal tersebut, akhirnya umat Islam
mengambil pemikiran-pemikiran yang dari bukan Islam, atau kita sebut dengan pemikiran-pemikiran yang non-Muslim. Nah, di dunia pendidikan tersebut, betapa banyak teori-teori itu yang bukan berasal dari Islam itu sendiri. Mungkin contohnya dalam dunia pendidikan, umat Islam banyak mengadopsi tentang pemikiran-pemikiran orang-orang non-Muslim atau tokoh-tokoh dan cendekiawan Muslim. Sahabat-sahabat sekalian, dari hal tersebut itu membuktikan bahwasanya kita mundur dalam hal tersebut, mengalami kemunduran. Nah, makanya solusi yang saya tawarkan, adanya perhatian penting bagi cendekiawan-cendekiawan Muslim untuk menafsirkan atau menakwilkan secara mendalam tentang kajian-kajian Islam ini. Dan hal ini harus menjadi kajian esensial dan penting. Bagaimana merasionalisasikan ajaran-ajaran Islam itu kepada relevansi zaman terhadap kemaslahatan umat, berbicara humanisme, dan berbicara kemanusiaan yang lainnya. Nah, kita kering di sana. Jangan salah, ketika nanti umat-umat Islam atau para pelajar Islam menyukai atau suka membaca dari buku-buku Barat. Sebab apa? Di Islam itu tidak ada. Mungkin ada, tetapi tidak banyak yang didapati oleh mereka. Ternyata teori-teori atau pemikiran-pemikiran yang cemerlang dari Barat itu sangat mudah untuk didapatkan, sangat mudah untuk dimengerti. Itu kajian penting bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, apa penyebab dari kemunduran umat Islam itu sendiri? Yang kedua adalah kurangnya adil kita dalam berpikir. Kenapa begitu? Kenapa hal seperti itu? Nah, pada zaman sekarang kita lihat ada sebagian kelompok yang anti atau membenci pemikiran-pemikiran yang berasal dari Barat. Kenapa hal begitu? Kenapa kita harus benci? Nah, tentunya kita harus berpikir adil. Nah, kalau kita baca buku Belajar Islam dari Yahudi, nah di sana disebutkan contohnya, yaitu seorang tokoh, Sndok Horgronje. Sndok Horgronje itu adalah tokoh orientalis yang bersemayam di Aceh. Bagaimana dia menghancurkan kebudayaan dan nilai-nilai ajaran Islam. Bagaimana cara dia menghancurkan? Dia menjelma, menyamar, masuk dalam agama Islam. Dan dia kaji seluruh ajaran Islam. Setelah dia menguasai, maka di sanalah dia pecah-pecahkan umat Islam. Dia pecah-pecahkan nilai-nilai Islam. Dia bentur-benturkan umat Islam. Jadi apa nilai yang bisa kita tarik di sana? Bahwasanya ketika kita ingin menyaingi orang lain, makanya kita perlu belajar, perlu meneliti, menyelidiki bagaimana orang itu bisa maju. Nah, tentunya kita juga perlu bisa belajar ke Barat, belajar terhadap non-Muslim. Kenapa mereka bisa maju? Kenapa kemajuan mereka begitu pesat? Tentunya kita bisa melihat, menyelidiki, dan merenungkan bagaimana jalan-jalan mereka, metode-metode mereka,
hingga mereka mengalami masa-masa yang cemerlang yang seperti kita rasakan pada saat ini. Nah, solusi yang saya tawarkan, tentunya umat Islam perlu membuka diri, perlu merendahkan kesombongannya, perlu meruntuhkan egois, kecongkak, sifat-sifat yang congkak tersebut, agar bisa membuka diri, inklusif terhadap peradaban-peradaban lain. Tetapi dengan kata kunci, mengambil peradaban lain atau mengambil metodologi orang-orang lain itu demi kemajuan kita. Tidak apa-apa, tidak ada masalahnya ketika kita belajar dengan orang lain. Ketika kita belajar dengan non-muslim. Saudara sekalian, sahabat-sahabat sekalian, begitulah bagaimana cara kita mengejar ketertinggalan kita. Tentunya kita harus belajar dengan orang-orang yang maju. Nah, belajar dengan orang yang maju perlu kita garis bawahi. Tidak juga harus menodai atau merusak kesakralan dari agama Islam itu sendiri. Nah, selanjutnya, sahabat sekalian, bagaimana Islam itu harus maju? Umat Islam harus berpacu dengan ilmu pengetahuan. Mungkin dalam kitab suci kita, begitu banyak motivasi-motivasi supaya kita harus menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Menuntut ilmu sedalam-dalam mungkin. Untuk apa hal tersebut? Untuk kemajuan dari umat Islam itu sendiri. Untuk kemaslahatan dari umat Islam itu sendiri. Makanya umat Islam perlu agresif. Bagaimana menuntut ilmu yang sebanyak-banyaknya. Nah, ilmu yang dimaksud di sini bukan saja ilmu tentang agama itu sendiri. Bukan saja ilmu tentang dasar agama Islam itu sendiri. Kita juga harus membuka diri. Bagaimana kita juga bisa hebat di bidang-bidang ilmu yang lain. Contohnya teknologi. Contohnya ilmu teknologi. Ilmu sastra, apalagi. Dan semuanya kita harus menguasai. Nah, tidak heran kita melihat bagaimana kondisi umat Islam sekarang. Ketika Palestina dibom, ketika Palestina ditindas dan disiksa, kita umat Islam seramai ini, sebanyak ini, kita hanya bisa apa? Hanya bisa minta sumbangan di jalan-jalan, hanya bisa berdoa, hanya bisa menjustis orang Israel, hanya bisa bersedih dalam hati. Kita hanya bisa itu. Itu yang kita bisa. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena kita ketertinggalan ilmu pengetahuan. Andai saja umat Islam pada saat ini adalah kader-kader dari Islam ini yang menguasai ilmu teknologi, ilmu nuklir, menguasai ekonomi. Saya pikir Palestina tidak akan tertindas seperti itu. Sekarang kenapa kita tertindas? Karena umat Islam marginal. Karena umat Islam itu terpinggirkan di mata dunia. Kekuatan kita tidak sebanding dengan kekuatan mereka. Nah, pada akhirnya apa? Kita hanya meratap-meratap melihat saudara kita. Apakah sebatas itu? Apakah sebatas hanya meratap? Sebatas menangis? Sebatas minta sumbangan? Atau sebatas berdoa? Tentunya kita perlu rasionalisasi. Tentunya kita perlu metode bagaimana menjangkau hal tersebut. Salah satu metodenya itu adalah ilmu pengetahuan. Bagaimana kita bisa, umat cendekiawan-cendekiawan muslim ini, kader-kader muslim ini, juga ahli dalam bidang teknologi, juga ahli dalam bidang nuklir, juga ahli dalam bidang ekonomi. Kalau semuanya kita yang punya, saya pikir dunia ini kita yang menguasai. Dan saya yakin dan dapat saya pastikan, kalau kita menguasai dunia ini, baik bidang ekonomi, baik bidang teknologi,
maka rakyat Palestina itu tidak akan tertindas, saudara. Rakyat Palestina itu tidak akan menangis setiap harinya, tidak akan memandi darah. Rakyat Palestina akan tidur nyaman ketika kita mampu menguasai. Namun realita yang terjadi pada saat ini, umat Islam hanya bisa menjustis, hanya bisa melaknat, hanya bisa men-share baliho, hanya bisa berpidato di sana-sini, orasi. Manfaatnya apa? Hanya bisa sumbangan. Dan kadang-kadang sumbangan itu tak sampai tak tidak. Kita tidak tahu itu. Saya bukan merasa curiga. Gitu. Jadi, itulah sedikit solusi yang dapat saya sampaikan. Nah, kesimpulannya adalah, yang pertama, saya pikir tadi, sebagai umat Islam yang ingin maju, tentunya dengan ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya, kita harus mampu dan bersungguh-sungguh dalam menimba ilmu pengetahuan tersebut. Dan selanjutnya, kita harus agresif dan banyak belajar dan belajar lagi untuk kemajuan umat ini. Dan selanjutnya, umat Islam ini mesti inklusif, membuka diri untuk belajar dan membuka diri terhadap ilmu-ilmu pengetahuan yang lain, bukan saja terhadap ajaran dasar Islam itu sendiri. Sahabat sekalian, mudah-mudahan ini bisa menjadi renungan bagi kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi dialektika di dalam pikiran kita, sehingga memunculkan motivasi dan semangat-semangat baru untuk kemajuan Islam ke depan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Fattaqullaha mas'ata'tum billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.